Maka jelas buat kita ahlus sunnah wal jamaah mengatakan hadis dhaif masih boleh dipakai sepanjang untuk fadhailul amal. Paham tuh? Syaratnya ada berapa? Fasyartul amal bil hadis dhaif, adapun syarat mengamalkan hadis dhaif yang pertama adalah adamu syiddati dhafihi, tidak terlalu lemah hadisnya. Satu. Bagaimana caranya mengetahui lemah atau hadisnya? Belajarlah ilmu mustalahul hadis. Saya tidak berani nyampaikan kelamaan, kepanjangan, akhirnya ngajinya ntar malah ngaco kan begitu ya. Ini hadis dibahas dulu sebulan kan begitu ya, repot. Itu yang pertama. Nanti silakan Anda belajar ilmu mustalahul hadis, yang benar-benar belajar tentang ilmu hadis, baru kita paham tentang hadis. Itu satu. Yang kedua, wa ayyadkhula tahta aslin amin, masih dalam kategori asli secara redaksinya, secara umum. Redaksinya masih asli secara umum. Lebih banyak mungkin ada penambahan al. Nah, seperti apa tuh? Redaksi bukan asli. Apa namanya? Ada orang bilang tuh man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitonun. Ada nih yang bilang ini katanya hadis, bukan hadis itu. Itu jelas semua kalimatnya bukan hadis. Ya. Ada orang bilang siapa yang belajar tanpa guru, gurunya setan. Kan gitu ya? Man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu. Padahal itu adalah maqala. Maqalanya siapa? Abu Yazid Al-Bustami. Bukan hadis Nabi. Tapi mau balik sekarang karena dengar dari Google, belajar dari YouTube, ya akhirnya dia nggak neliti lagi, sampaikan aja pakai udang-udang, pakai sorban, yang penting pulang dapat amplop, kan begitu ya? Teriak dia, hadis Sayyidina Muhammad, siapa yang belajar nggak pakai guru itu gurunya setan, kata Nabi Muhammad. Padahal itu adalah maqala daripada Abu Yazid Al-Bustami. Itu udah jelas tidak asli, palsu itu hadis. Nah, tapi kalau masih ada aslinya, kayak kita beli motor nih, King bukan nih, King sih tapi spakbornya ganti kan gitu ya, spakbornya udah nggak asli, udah nggak ori, ada lagi tangkinya udah nggak ori nih tangkinya. Nah itu tetap masih dihukumi King kan gitu ya, masih dikatakan motor King. Sama hadis juga begitu. Kalau ada ilat sedikit, oh rawinya dari samping begini, Nabi waktu nyampaikannya sambil tiduran, tapi kok dia nyampaikannya sambil diri. Nah ini kan terjadi perubahan, nggak soheh. Karena kalau mau soheh, waktu Nabi nyampaikannya tiduran, ya dia pun perawinya harus tiduran. Paham? Kalau Nabi menyampaikannya pada saat itu pakai baju putih, ya dia pun menyampaikannya harus pakai baju putih. Itu ilmu hadis, adab muhaddis itu termasuk dikuasai di Malang itu sama Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau ini guru dan mursyid Al-Hafiz Al-Musnid. Beliau tokoh di Indonesia dulu. Saya sempat mengambil tarekat alawiyah kepada beliau, luar biasa. Ini beliau sangat menjaga sampai kata-katanya menjaga, karena beliau ahli hadis Al-Hafiz Al-Musnid Indonesia yang sampai sekarang di Indonesia belum ada gantinya. Sampai sekarang. Dulu Habib Salim bin Jindan itu murid daripada abahnya Habib Abdullah, yaitu Habib Abdul Qadir bil Fiqih. Lalu Habib Abdullah juga menjadi ahli hadis. Ini masya Allah. Dan yang ketiga, syarat hadis dhaif bisa dipakai wa antakuna wa ayyakuna fil ibadat. Itu masih menyangkut perihal ibadah. Kalau bukan ibadah tidak perlu diperdebatkan. Contohnya mana? Contohnya kita pakai motor, kan gitu ya. Dibilang sama orang-orang katanya bid'ah, besok dia suruh jual motornya ganti sama onta, kan gitu ya, atau keledai. Ini banyak yang begitu. Jadi banyak orang nih menyangkut ibadah, silakan mau pakai hadis dhaif ataupun tidak. Tapi kalau sudah menyangkut di luar ibadah, ini melihat kebutuhan pakaian kita. Ada yang pakai toron, di zaman Nabi apa ada toron, ya kan? Ada yang pakai model-model begini. Nah, ini kan jadi jangan ribut soal masalah yang di luar ibadah. Tapi kalau di dalam ibadah
mau dia pakai hadisnya dhaif tetap jangan ribut, karena masih boleh hadis dhaif dipakai di dalam masalah ibadah, di dalam masalah fadhailul amal masih boleh. Dan mudah-mudahan kita semua tidak gampang mengecap ini hadis dhaif, ini hati-hati berbicara. Walaupun dhaif tetap itu hadis yang keluar dari lisannya yang mulia Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.